Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Kali ini kakak akan membahas materi kelas 10 SMA, yaitu Kingdom Plante bagian pertama. Di bagian pertama ini kita akan membahas mengenai Bryophyta atau lumut. Yuk langsung aja kita bahas. Sebelum itu, jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan skip-skip iklannya ya. Untuk cakupan materi yang akan kita bahas pada Bryophyta atau lumut ini, yang pertama, kita membahas mengenai ciri-ciri dari lumut itu apa, lalu struktur lumut itu seperti apa, cara hidupnya lumut, kemudian reproduksi lumut, klasifikasi, dan juga peranan dari lumut. Jadi pada Kingdom Plante, nanti ada 4 yang akan kita pelajari ya, yaitu Bryophyta atau lumut, Pteridophyta atau paku, Gymnospermi atau tumbuhan berbiji terbuka, dan Angiospermi atau tumbuhan berbiji tertutup. Jadi keempat ini adalah kelompok dari plante atau tumbuhan yang akan kita bahas. Nah, di part 1 ini kita akan membahas mengenai Bryophyta atau lumut. Nah, jadi dari keempat ini, Bryophyta ini adalah yang paling sederhana. Jadi dari pembuluhnya, Bryophyta ini yang tidak berpembuluh, sedangkan Pteridophyta sampai Angiospermi ini sudah berpembuluh. Kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu ciri-ciri dari Bryophyta atau lumut. Cirinya yang pertama adalah memiliki klorofil. Jadi, lumut ini masuk ke dalam Kingdom Plante karena berklorofil. Yang kedua, multiseluler atau bersel banyak. Jadi, kalau kita mau lihat lumut itu tidak perlu menggunakan mikroskop karena dia sudah multiseluler. Yang ketiga, Bryophyta merupakan bentuk peralihan dari tumbuhan talus dengan tumbuhan kormus. Apa itu talus dan kormus? Jadi talus itu adalah tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Sedangkan kormus adalah tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Keempat, cirinya itu adalah lumut memiliki dinding sel. Maka tadi dimasukkan ke dalam tumbuhan ya. Lalu yang kelima, memiliki membran inti sel atau bersifat eukariotik. Dan yang terakhir, tidak memiliki pembuluh. Nah, ciri tidak memiliki pembuluh ini merupakan ciri yang menyebabkan lumut itu menjadi organisme yang paling sederhana dari Kingdom Plante. Selanjutnya kita membahas mengenai struktur dari tumbuhan lumut. Nah, yang kita bahas ini adalah struktur dari lumut daun ya. Nah, untuk lumut daun, yang pertama strukturnya itu memiliki akar semu yang disebut sebagai rizoid. Jadi tadi lumut itu kan disebut peralihan dari talus ke kormus ya kan. Nah, talus itu kan belum memiliki akar batang daun sejati. Nah, lumut itu akarnya masih berupa rizoid. Nanti rizoid ini digunakan lumut untuk melekat pada substrat. Nah, lalu ada gametofit. Jadi gametofit itu adalah penghasil gamet. Nah, gametofit ini berbentuk lembaran seperti tumbuhan kecil atau seperti daun ini ya. Kemudian ada sporofit. Jadi sporofit ini penghasil spora. Nah, penghasil spora atau sporofit itu nanti dia berada di atasnya gametofit. Nah, bentuknya itu kecoklatan atau kekuningan. Selanjutnya ada vaginula. Nah, jadi vaginula ini merupakan selaput dari pangkal tangkai lumut. Kemudian ada seta. Nah, seta itu tangkainya. Nah, pangkal dari seta itu adalah vaginula. Kemudian ada sporangium, ini adalah kotak spora. Nah, kalau kita perbesar, sporangium itu bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah kotak spora atau sporangium. Nah, kaliptra itu adalah pelindung dari sporangium. Kemudian nanti di dalam sporangium itu, paling ujungnya itu ada operculum. Nah, ini tutup dari sporangium ini ya. Kemudian, nah ini sporanya. Lalu ada gigi peristom. Kemudian ini ada TK. Kemudian ujung dari seta itu nanti ini ada apofisis. Dan ini setanya ya kalau ke bawah ya. Nah, di sini nanti kakak sudah buatkan tabelnya ya untuk struktur dan fungsi dari lumut. Nah, yang pertama tadi ada sporofit, yaitu penghasil dari spora. Kemudian ada gametofit, penghasil gamet. Rizoid berfungsi untuk melekat pada substrat. Vaginula merupakan selaput dari pangkal tangkai atau seta. Nah, seta itu sendiri adalah tangkai. Nah, sporangium adalah kotak spora yang di dalamnya nanti berisi spora. Lalu ada apofisis yaitu ujung seta yang melebar. TK itu adalah bagian dari sporangium. Operculum adalah penutup dari sporangium. Lalu ada gigi peristom yang berfungsi untuk melemparkan spora.
Dan yang terakhir ada spor polenin yang berfungsi untuk pelindung spora. Selanjutnya kita bahas mengenai cara hidup dari lumut. Nah, cara hidup lumut yang pertama ada yang hidup di tempat lembab sehingga lumut itu disebut sebagai tumbuhan higrofit. Lalu, lumut itu juga bisa hidup menempel pada organisme lain atau disebut dengan epifit. Nah, ini misalnya contohnya menempel pada tumbuhan gitu ya. Selanjutnya, lumut juga bisa hidup di air atau disebut sebagai hidrofit. Selanjutnya kita bahas tentang metagenesis dari lumut. Jadi dalam siklus hidupnya, lumut itu mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara fase gametofit atau penghasil gamet dengan sporofit atau penghasil spora. Nah, untuk lumut metagenesisnya seperti ini ya. Jadi spora yang berkromosom haploid ketika jatuh di tanah, ya jadi spora ini kan dihasilkan oleh sporofit ya. Jadi ketika lumut itu dewasa, nanti lumut itu akan bisa menghasilkan sporangium atau kotak spora yang di dalamnya ada sporanya. Nah, jadi kalau pecah sporangiumnya, nanti sporanya akan terbang dan akan jatuh ke tanah. Nah, jika tempatnya sesuai dan cocok itu ya, nanti spora tersebut akan berkecambah dan akan tumbuh menjadi gametofit muda yang disebut sebagai protonema. Nah, protonema ini kemudian akan tumbuh menjadi lumut, tumbuhan lumut yang dewasa seperti ini ya. Nah, lumut ini kemudian akan menghasilkan gamet. Nah, ini jadi fase gametofitnya ya. Menghasilkan gamet yaitu gamet jantan dan juga gamet betina. Nah, gamet jantan itu dihasilkan oleh antheridium. Nah, sedangkan betina itu dihasilkan oleh archegonium. Jadi antheridium menghasilkan sperma, sedangkan archegonium akan menghasilkan ovum. Lalu terjadilah fertilisasi antara sperma dan ovum menjadi zigot. Nah, zigot ini kemudian akan berkembang menjadi sporogonium. Nah, seperti ini ya. Sporogonium nanti akan membentuk sporangium. Nah, ini disebut sebagai sporofit. Jadi kalau ini tadi gametofit karena menghasilkan gamet, nah ini disebut sebagai sporofit karena bisa menghasilkan spora. Jadi nanti balik lagi ya, sporangiumnya akan pecah dan sporanya akan keluar dan jatuh ke tanah dan berulang lagi siklusnya. Nah, jika dibuat dalam bentuk bagan, nah bentuk metagenesisnya seperti ini ya. Tadi dimulai dari spora yang berkromosom haploid, sporanya itu kan jatuh ke tanah dan berkembang menjadi protonema yang berkromosom haploid. Jadi ini adalah gametofit. Protonema lalu berkembang menjadi tumbuhan lumut yang berkromosom haploid. Nah, lalu lumut akan menghasilkan gamet ya, yaitu antheridium yang berkromosom haploid dan archegonium yang berkromosom haploid. Antheridium adalah gamet jantan sehingga menghasilkan sperma. Nah, archegonium akan menghasilkan ovum. Nah, proses pembentukan gametnya ini terjadi secara mitosis. Kemudian spermatozoid dan juga ovum akan mengalami fertilisasi ya, terbentuklah zigot yang berkromosom 2N. Kan ini N ketemu jadi 2N ya. Lalu zigot akan berkembang menjadi sporogonium. Nah, ini sporofit ya. Jadi sporofitnya membentuk sporogonium. Nah, sporogonium kemudian akan menghasilkan sporangium. Nah, sporangium itu kan kotak spora. Sehingga nanti kembali lagi sporangium ini akan menghasilkan spora. Nah, ini proses pembelahannya terjadi secara meiosis. Karena sporangium itu 2N atau diploid, sedangkan spora itu N atau haploid. Nah, 2N ke N ini adalah pembelahan meiosis. Nah, berarti dari spora sampai ke sperma dan ovum ini disebut sebagai fase gametofit. Dan dari zigot ke sporangium dan ke spora lagi ya, ini disebut sebagai sporofit. Nah, jadi gametofit itu adalah fase penghasil gamet, sedangkan sporofit itu adalah penghasil spora. Nah, pada tumbuhan lumut, maka fase yang dominan itu yang mana? Gametofit atau sporofit gitu kan ya. Nah, jadi fase dominan itu kan fase yang hidupnya lebih lama. Nah, maka pada tumbuhan lumut, fase dominannya adalah fase gametofit, karena lumut itu termasuk ke dalam fase gametofit. Selanjutnya ada klasifikasi dari tumbuhan lumut. Nah, jadi lumut itu dikelompokkan menjadi 3 kelas. Yang pertama ada Hepaticopsida atau lumut hati. Kenapa disebut lumut hati? Karena berbentuk seperti hati. Kemudian yang kedua ada Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Nah, disebut lumut tanduk karena memang memiliki sporofit yang seperti tanduk bentuknya ya. Kemudian ada Bryopsida atau lumut daun. Nah, ini karena gametofitnya berbentuk seperti tumbuhan kecil atau seperti daun.
Kita masuk ke kelas lumut yang pertama, yaitu lumut hati atau hepatikopsida. Nah, jadi ingat ya, pembagiannya ini berdasarkan bentuknya. Jadi kalau lumut hati disebut lumut hati karena memang bentuknya itu lembaran pipi dan berlobus seperti hati. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau hepatikopsida ini umumnya tidak berdaun seperti lumut daun ya. Nah, kemudian hepatikopsida ini juga dilengkapi dengan rizoid untuk melekat pada substrat dan untuk reproduksi generatifnya atau seksualnya yaitu dengan membentuk alat kelamin jantan dan juga betina ya. Nah, alat kelamin betinanya itu disebut archegonium tadi ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini archegonium dan ini adalah antheridiumnya. Jadi archegonium akan menghasilkan ovum, antheridium akan menghasilkan sperma. Nah, ini letak antheridium dan archegoniumnya ada yang terpisah dan ada yang dalam satu tubuh. Jadi ada yang berumah satu dan ada yang berumah dua. Nah, kemudian selain bisa bereproduksi secara generatif, lumut hati juga bisa bereproduksi secara vegetatif, yaitu dengan membentuk gemakap. Jadi gemakap ini adalah tumbuhan kecil dari lumut yang nanti jika terkena hujan, nah gemakap ini akan terpelanting ya, jadi akan mental gitu ya, dan tumbuh lagi menjadi lumut yang baru. Nah, selain dengan menggunakan gemakap, reproduksi vegetatifnya juga bisa dengan fragmentasi, jadi potongan tubuh. Nah, contoh dari hepatikopsida yang pertama ada Marchantia polymorpha, kemudian ada Rhiziocarpus natans, dan Ricardia indica. Selanjutnya ada Bryopsida atau lumut daun. Nah, berarti kalau lumut daun ini disebut sebagai lumut daun karena memang bentuknya seperti daun ya, seperti tumbuhan kecil yang berdaun. Nah, ini yang paling banyak jumlahnya dari semua lumut ya. Tingginya kurang dari 10 cm dan ini strukturnya sudah dibahas ya. Jadi struktur lumut yang kita bahas di awal itu adalah struktur dari lumut daun. Nah, jadi lumut daun ini nanti bisa bereproduksi secara generatif dengan membentuk antheridium dan archegonium ya, sedangkan vegetatifnya dengan fragmentasi. Nah, ini untuk strukturnya ya. Jadi sudah dibahas di awal, yaitu terdiri dari rizoid, ada gametofit, dan ada sporofit ya. Jadi ini semua ada sporofit yang terdiri dari seta, kemudian ada sporangium. Nah, contoh dari lumut daun yang pertama ada sphagnum, kemudian ada polytrichum commun, dan campylopus. Selanjutnya yang ketiga ada Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Jadi kalau lumut tanduk ini bentuknya itu seperti tanduk, tapi bukan gametofitnya ya. Jadi untuk gametofitnya itu berbentuk lobus seperti lumut hati. Nah, tapi yang berbentuk seperti tanduk itu adalah sporofitnya. Jadi sporofitnya itu berbentuk kapsul memanjang, nah seperti tanduk. Nah, ini kalau kita perbesar ya. Jadi bentuknya kayak tanduk ini ya. Kemudian nanti setelah masak, sporofitnya itu akan pecah dan terbelah dua. Nah, ini kelihatannya ini terbelah dua. Nah, kalau kita perbesar seperti ini ya. Nah, strukturnya itu sama ya. Jadi terdiri dari rizoid untuk melekat pada substrat, kemudian ini sporofitnya yang pecah nanti sporanya akan keluar. Nah, ini sporanya ya kalau kita perbesar. Nah, ini si rizoidnya ya. Kemudian ini kolumnella, kemudian ini ada elater, dan ini adalah spora. Nah, jadi pada lumut tanduk, untuk sporofitnya itu dilengkapi dengan elater. Jadi elater ini berfungsi untuk mengatur pengeluaran spora. Nah, untuk contoh dari lumut tanduk itu ada Anthoceros levis, kemudian ada Pyoceros levis, dan Folioceros. Selanjutnya kita bahas tentang peranan dari tumbuhan lumut. Ini yang terakhir ya. Jadi peranan lumut itu apa aja sih? Yang pertama, lumut itu bisa dijadikan sebagai obat hepatitis. Nah, ini contohnya adalah Marchantia polymorpha ya. Jadi lumut hati, tadi salah satu contohnya ada Marchantia polymorpha. Nah, itu bisa digunakan sebagai obat hepatitis. Nah, kemudian ada bahan pembalut dan juga bahan bakar. Nah, ini contohnya adalah sphagnum ya. Kemudian lumut ini juga bisa menghasilkan oksigen bagi lingkungan karena kan lumut itu bisa berfotosintesis ya. Jadi sebagai sumber oksigen untuk lingkungan. Kemudian yang keempat, lumut itu bisa tumbuh dan menutupi areal yang luas sehingga bisa menahan erosi. Dan yang terakhir, lumut itu bisa menyerap dan menahan air sehingga ini berfungsi sebagai sumber air pada musim kemarau. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai Bryophyta atau tumbuhan lumut. Semoga paham dengan penjelasannya dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.